Kiamat. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk di materi hari ini, saya mau mengecek kehadiran siswa hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sesuatu. Mau tahu? Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mau memperlihatkan sesuatu. Ya, berdiri semua, berdiri. Belum. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Judulnya Lihat Kebunku. Ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita sesuai dengan lagu tadi. Di lagu tersebut kira-kira benda-benda apa yang bisa dilihat di kebun tersebut? Ada bunga, ada tanaman, kemudian hewan dan lain sebagainya. Jadi untuk materi kita hari ini yakni menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, kalian mampu membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengembangkan teks laporan hasil observasi menjadi teks hasil observasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. 3. Siswa mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian bisa membuat sendiri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir yang akan kita terapkan nanti yakni siswa mampu mempresentasikan tugas. Bapak mau bertanya dulu, siapa yang sudah tahu tentang laporan hasil observasi? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Nusna. Teks laporan hasil observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya.
misalnya fenomena alam dan sebagainya. Pengamatan dari suatu objek yang sudah diteliti. Apa itu objek yang sudah dilakukan pengamatan? Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya tadi ada hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah pernah melakukan pengamatan kira-kira di sekitar rumah? Pernah ya? Pernah, biasa sebenarnya. Tapi tidak dituangkan dalam tulisan yang resmi. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang teks laporan hasil observasi. Jadi silakan diperhatikan ya. Silakan disimak dengan baik video berikut. Di bagian ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, Bapak mau bertanya dahulu secara umum ada beberapa benda yang ada di sekitar kita. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari dua jenis, yakni benda hidup dan benda tak hidup. Yang di hari ini kita akan membahas mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita akan mengerti benda-benda yang ada di sekitar melalui pengajaran teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks bertujuan untuk memberikan informasi terkait sesuatu menurut fakta dan berdasarkan hasil pemeriksaan langsung. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, tiga deskripsi manfaat. Kaidah pembahasan teks laporan hasil observasi: 1. Menggunakan frasa benda atau kata benda, 2. Penggunaan kata guru, 3. Penggunaan kalimat kompleks dan kalimat simpleks, 4. Penggunaan kalimat deskripsi, 5. Penggunaan kalimat definisi, 6. Penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu ataupun kata-kata yang bersifat teknis. Tentang materi teks laporan hasil observasi ini, pengertian, struktur, kemudian kaidah kebahasaannya, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Jadi ini secara lebih jelasnya ya. Ya, teks laporan hasil observasi sesuai tadi yang disebutkan di video pembelajaran tersebut dan sudah dijelaskan juga oleh Husna, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Saya sudah bagi tadi ada 3 benda secara umum. Yang pertama adalah tentang lingkungan atau alam, kemudian yang kedua tentang hewan, kemudian yang ketiga tentang tumbuhan atau tanaman. Kemudian ada lagi terakhir cara membuat teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan tema, menulis kerangka karangan, kemudian ketiga mengembangkan kerangka karangan. Tentang materi teks laporan hasil observasi ini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada masih kurang mengerti dan lain sebagainya, silakan angkat tangan. Silakan berdiri Husna. apa perbedaan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat? Ya, apa perbedaan deskripsi bagian dengan deskripsi manfaat? Jadi perbedaannya ini yang sangat kelihatan, yakni deskripsi bagian itu menyebutkan ciri-ciri gambaran secara khusus objek yang akan diteliti, umpamanya ciri-cirinya, jenis-jenisnya. Contoh misalnya ketika kita mau mengamati kucing, maka bagaimana ciri-ciri secara detail dari hewan tersebut.
Sedangkan kalau deskripsi manfaat bukan lagi ciri-ciri, tapi adalah manfaat dari objek tersebut. Misalnya kucing, pasti semua itu hewan ada manfaatnya. Kucing juga sangat bermanfaat bagi kita. Saya kira jelas mengenai teks laporan hasil observasi ini ya. Jelas ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat proyek laporan hasil observasi ya. Kita akan mengerjakan proyek laporan hasil observasi. Ya. Di sini Bapak sudah siapkan 3 kelompok ya. 3 kelompok dan 3 LKPD yang saya akan bagikan kepada kalian. Jadi ini sudah dibagi kelompok, saya sudah bagi secara adil. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama, pilihlah tema LHO berikut. A. Tumbuhan, B. Hewan, C. Alam. Saya sudah tentukan ya. Jadi untuk kelompok 1 itu tumbuhan. Untuk kelompok 2 hewan. Untuk kelompok 3 alam, lingkungan. Hitungan ketiga kita keluar bersama ya. 1, 2, 3. Ya, tetap bersama kelompoknya. Gimana udah buka? Ini apa yang mau diamati, diteliti? Hewannya, ikannya. Ya, silakan dituliskan ciri-ciri ikan. Kalau ini apa yang diamati? Tumbuhannya. Foto objek yang mau diteliti. Di situ ada kartun Manila, silakan dibagi. Vira, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada spidol juga. Spidol warnanya dibagikan juga. Buka spidol warnanya kemudian dibagi. Ya, silakan nak. Dengan adanya praktek ini, kita bisa lebih mengenal apa yang ada di lingkungan kita dan kita juga bisa merawatnya dengan baik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Silakan Husna dipimpin doanya, berdoa dalam hati saja. Jadi mari kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.